Habis pulang dari situ bener-bener baru sampai kamar itu aku langsung demam. Demamnya itu aku seminggu, kayak yang Ale bilang kan, bisa aja orang yang kayak awam gitu ngeliat bisa sakit. Itu aku bener-bener demam seminggu dan bawa ke dokter, itu dokter bilang gak sakit apa-apa. Sakit apa-apa. Oke, kalau toilet tuh memang kejadian paling umum sebenarnya, karena kan tadi satu syaratnya tempat lembab, kosong apalagi gitu kan, jarang aktivitas manusia gitu. Pasti kalau udah ada tempat-tempat kayak gitu tuh mereka ada gitu loh. Kayak mungkin nih gedung ini ketika kita tinggalkan ya pasti akan ada tuh mereka tuh. Kayak ya tuh ya kepercayaan lah, mungkin dari percaya atau enggak, tapi ya silakan saja. Yang pasti kalau memang misalnya di sini yang gue tahu kayak kepercayaannya di segala tempat itu ada, apalagi kayak di hutan, di gunung. Ya jadi kita sebagai ya manusia kita punya akal budi gitu kan. Satu itu prinsipnya pasti respect gitu. Kayak oke, gue datang ke tempat kayak misal hutan atau kemana, gue nggak akan ganggu apa-apa. Kalau misalnya anggaplah kita pengen buang air kecil atau pakai permisi gitu kan. Ya sebenarnya itu kayak hal sepele gitu. Tapi ya mungkin lebih baik dilakukan daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah tapi ya dari Marla tadi bisa ngeliat, dan berarti sekarang masih bisa tuh, masih kenceng tuh. Iya kan, iya bener. Aku kadang-kadang kayak masih ngeliat ya. Ya udahlah cuek aja gitu, kayak nggak usah diladenin gitu. Nggak mau ditutup apa? Udah pernah coba? Enggak sih. Soalnya kalau dulu aku juga bisa lihat, tapi sama orang tua kira ditutup. Tapi ya yang namanya ditutup tuh kan belum tentu bisa tutup total kan. Bisa jadi kayak kita tuh masih sangat sepeka itu, walaupun ditutup tapi kita masih bisa ngerasain gitu. Mungkin tadi kayak Anya, dia nggak bisa lihat tapi bisa ngerasain sama tiba-tiba merinding atau apa gitu. Ya tapi itulah, silakan. Terima kasih Marla atas pengalamannya. Sekarang kita lanjut nih ke Budian. Mungkin Budian pengen cerita Bu pengalamannya. Kalau aku tuh sebenarnya kadang suka lihat-lihat, cuman malah lebih ke emosi ya kalau digangguin sama hantu tuh. Emosi. Enggak, waktu dulu kan saya kuliah di Jogja. Wah, Jogja itu kan gimana, segala Bu? sesuatunya di universitas negeri lah. Oh, Universitas Negeri. Sempet juga kerja di situ. Sering banget kalau pulang malam atau apa suka diganggu. Cuman yang paling juara tuh waktu kita ngontrak rumah di Kaliurang atas. Duh, oke. Tapi ini mah cuma ngeliat aja gitu. Cuman karena waktu itu lagi tesis, lagi ngerjain tugas, kalau nggak selesai itu sebenarnya lebih horor. Jadi aku sering banget digangguin. Terus kalau dia tuh suka lewat, aku pasti suka aku timpuk lah pakai staples atau aku iya, soalnya kayak dia itu kan kalau mau memperlihatkan sebenarnya ngambil energi kita kan. Betul. Semakin kita takut, energi kita tuh semakin Iya, benar. keserap. Jadi lebih baik kita nggak takut, lebih baik saya marahin aja gitu. Oke, saya setuju. Tapi sebenarnya sih yang paling serem tuh waktu udah punya anak 2. Waktu itu ngontrak karena kita lagi cari rumah kan di daerah Depok. Aku ngontrak tuh kayak ya udahlah biasa aja. Di rumah kayak udah baru 2 bulan nggak dihuni orang. Nah, terus ngontrak deh tuh. Nah, kebetulan suami saya tuh pejuang minggu pulang Jumat, jadi cuma ada di rumah pas weekend pas itu. Ya udah berarti di rumah tuh cuma ada ibu, 2 anak sama yang bantuin jaga itu kan. Nah, makin lama tuh kayak tiba-tiba kayak ada yang sering sakit. Nah, ini udah kayak nggak enak nih. Nah, waktu itu tuh kejadian sore-sore, abis pada beres-beres bersih-bersih, biasalah abis maghrib tuh kok ada yang ngetokin pintu terus gitu. Tapi kan masalahnya kan ada pintu teralis kan, masa iya sih pintu kayu gitu. Terus loh, kok nggak ada orang? Terus anakku yang kecil bilang, ibu ada yang mau masuk tapi nggak bisa masuk. Oh ya udah dong, langsung bawa sapu apa sih namanya, sapu aren ya, sapu lidi tapi yang batangnya itu emang buat ngusir kalau suka digangguin atau apa kan ada. Oh iya. Sapu aren kalau nggak salah. Terus udah gue gebuk-gebuk terus makin parah kan, kayak letak letuk. Wah ini ada yang nggak beres nih pasti. Terus anak kecil lagi, bayi 2. Terus tiba-tiba lampunya dimatiin, jeret. Wah ini sih ngajak ribut kan, namanya ya udahlah wudu terus berdoa. Terus ya udah ini pasti ada yang nggak benar sama rumah ini karena digubruk-gubruk ininya kan, apa sih namanya, pintunya tuh digubruk-gubruk. Kalau ingat juga takut sebenarnya. Gagangnya dicok gitu. Ntar terus habis itu reda. Terus habis itu kita tidur. Terus ada yang teriak-teriak manggil gitu kan. Kasian kan anak kecil, mana udah malam, udah jam 11. Terus perasaan aku tuh nggak enak. Aku telepon sama yang punya rumah. Bapak dulu pernah naruh sesuatu atau Bapak pernah pergi ke orang pinter nggak gitu? To the point aja, soalnya ini kayak
dia nggak suka sama penghuni baru kan, digangguin pasti. Ketika kita nempatin sesuatu yang bukan punya kita terus ada gangguan, itu berarti ada yang lebih dulu tinggal di situ. Betul. Ya udah, iya dia ngaku, tapi dia lupa waktu itu kayak udah dibersihin katanya rumahnya. Ya udah, karena ibu saya juga orang Jawa, saya tahu kalau di atas pintu tuh suka ada jimat, ingat nggak waktu kecil ya kan? Iya. Kalau misalnya Akhirnya ya udah, dari semua daun pintu itu saya cabutin, ada yang udah disemen. Cuman karena udah lama kan, udah disemen, diketok-ketok gitu kan susah. Ya gimana lagi, daripada anak saya kenapa-napa, saya udah nggak mikir takut waktu itu, udahlah. Terus dia tuh kayak makin teriak gitu, terus gubrok. Ya udah, waktu itu anak saya dipegang sama mbak saya. Ya udah, saya ngetokin semua jimat, ada 7 waktu itu. Saking saya udah kesel, saya udah wudhu, terus saya pakai mural, saya keluar rumah ke halaman depan, saya bakar semuanya itu jimat ya? Maksudnya ya kita sih takut sih, tapi kayak ini udah ngeganggu banget sih, parah sih ini ngeganggu. Ya udah saya bakar aja. Terus habis itu kayak udah, TV-nya mati, terusnya kipas angin yang gak dicolok tuh Hidup. tadinya kan nyala hidup terus kayak diketok-ketok melulu kaca gitu. Habis itu udah terus 3 hari kemudian saya keluar daripada bahaya. Jadi ternyata tuh yang punya rumahnya dulu tuh sering pergi ke orang pintar gitu. Kayak buat biar dia tenang, biar dia achieve karirnya tuh kayak dia pasti yang jaganya udah banyak banget kan. Berarti dia pergi terus rumah tuh dikontrakan gitu kan? Kontrakin, cuman kan berarti kan ada bawaan situ sih, cuman kayak nggak berani lagi lah. Soalnya digangguinnya parah sih, kayak mau gangguin terus. Waduh. Tapi anak ibu nggak napa-napa kan? Enggak sih, cuman dia juga nggak takut sih. Bagus lah. Karena dia pikir lucu kan. Maksudnya Anak kecil. anak kecil kan ngeliat badut aja lucu, mungkin dia ngeliat hantu, ya udah gue pukul aja gitu. Gitu sih, cuman ya udahlah, hantu tuh pasti ada. Kalau kita takut, dia pasti akan nyerap energi kita. Jadi lebih baik kita nakutin dia sebenarnya. Ayo lu. Iya kan? Mending kalau dia nakutin, takutin aja lagi gitu. Setuju sih, ini maksudnya kayak statementnya Bu Dian tadi bilang hantu itu energi dari kekuatan kita kan. Dari kekuatan lagi, dari ketakutan kita. Dan itu memang sebuah hal yang, jadi nih misal kita di hutan gini, kalau misalnya kita takut, nah udah tuh pasti tuh, ini nih makanan gue nih. Iya, nah, gitu. Jadi kita tuh udah lemah. makanya kan mungkin kalau bagi saya sendiri itu dia kenapa kita di sini beragama gitu kan, mungkin ya berdoa. Sebenarnya kayak berdoa itu kan memberi kita keberanian juga, kayak salah satu sudut yang kayak nih kayak misalnya lagi suatu tempat ya kita berbicara kepada yang maha kuasa gitu kan, tolong diberikan kekuatan gitu. Nah jadi sebenarnya ya dari diri kita sendiri harus kuat dulu gitu, dan biar kita tidak takut sebenarnya kan. Kayak kita ya mungkin ada yang namanya doa pengusir setan gitu, misalnya kalau di agama Islam berarti kayak gitu ya, misalnya ayat kursi gitu kan. Ayat kursi. Nah kita doakan itu berulang-ulang. Tapi kalau di Islam tuh, kalau jin Islam dia tuh bisa ngebalikin ayat kursi. Bisa ngeliat ayat kursi. Jadi kita ngaji, dia ngaji. Wah, ada juga yang kayak gitu. Ada dia ngaji, makanya aku tadi kan bilang kalau dia itu lebih powerful karena usianya tuh biasanya tua itu lebih baik kalau kelihat atau kalau ketemu ya udahlah gitu, nggak, jangan ganggu, emang dia di situ. Nah soalnya kalau pengalaman saya kan nanganin orang yang kemasukan gitu kan, wah nanganin orang kemasukan tuh juga sebuah PR, karena ya energi kita keseret gitu kan. Jadi nih misalnya Diva kemasukan nih, terus kayak gue mencoba mendoakan versi gue gitu kan, ayo coba anda keluar gitu kan, atas nama Tuhan ini keluarlah anda yang mengganggu gitu kan. Nah situ tuh kalau misalnya aku nih nggak kuat nih, gue nggak kuat, bisa itu gue langsung teper itu tempat tuh, soalnya ya energi habis dimakan dia gitu kan. Tapi yang kesurupan juga keserap, soalnya aku juga pernah kesurupan. Kan? Akunya kesurupan juga nih, itu abis kesurupan bener-bener capek, lemes banget sih. kayak beneran gak ada energinya gitu kan, kayak aduh pengen Kayak tarik-tarikan jadinya. Jadi aku pengen balik, terus si setannya tuh pengen nguasain badan kita, nguasain raga ya kita. sebenarnya kayak bisa dibilang si setan nih pengen lah kayak masuk ke badan kita gitu kan, yang mungkin mereka awalnya sudah mati dan pengen merasa hidup lagi gitu kan. Makanya dicarilah ini, kalau misalnya ada juga nih kan omongannya
misalnya nih anak yang indigo nih biasa tuh tulang rusuknya tuh dia rada kebuka, jarang tulang rusuknya. Nah jadi semakin jarang itu sering tuh dimasukin tuh. Jadi gitu aja kayak, soalnya ini juga cerita dari tante sih sebenarnya, kayak anaknya tuh memang tulang rusuknya jarang kan. Nah karena tulang rusuknya jarang itu, nah itulah petakannya di situ. Jadinya sama nih kayak Budian nih, dia lagi pindah rumah, digangguin, dan itu tipikal yang sampai ngobrol sama penunggunya gitu loh, dan pengen diajak main loh. Kalau udah sampai diajak main tuh bahaya tuh, hati-hati tuh, Mencelakakan. mencelakakan. Bisa jadi ya diajak main ya nggak Dia ketemu suka lagi. biasanya sama anak kecil. Ya kan satu sisi polos gitu kan, belum ngerti yang begitu-begituan. Ya mungkin siapa tahu misalnya saya makhluk astral gitu, mungkin Diva anak kecil, ya mungkin dia akan lihat saya, dia kan belum ngerti konsep orang lain gitu. Ya dia akan lihat saya sebagai ya saya manusia gitu kan bentuknya juga manusia, dia belum lihat ada keanehan gitu kan. Makanya ya diajak main, kalau sampai beneran ikutan diajak main tuh Masuk ke dimensinya. udah tuh nggak ketemu tuh, dan itu nggak tahu lagi tuh udah kejadiannya gimana kan. Atau enggak misal Diva jadi bapak terus dia pesugihan, terus anaknya yang ditumbalin, nah itu juga bahaya. Biasanya anak terakhir. Anak terakhir tumbalin, itu juga hati. Dan oke lah, maksudnya kita udah denger nih banyak pengalaman ya dari teman-teman semua. Ada yang dari sudut pandang ibu, anaknya digangguin. Dari sudut pandang Mas Diva nih, anak muda yang tiba-tiba ketemu kuntilanak dilemparin batu. Terus Marla nih, orang Manado yang digangguin dulu di apartemennya, ngelihat sesosok genderuwo, bayangan hitam bermata besar, bermata merah menyala gitu kan. Dan Anya yang ya di rumahnya juga persis lah, mirip-mirip nih sama Marla ini. Ya cuman dia kejadiannya rumah. Oke, kita udah mendengar dan terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman penonton. Jadi di sini kita sudah mendengar pengalaman-pengalaman banyak dari teman-teman di sini, dari Mas Diva, dari Mbak Anya, Mbak Marla dan Bu Dian. Kita sudah mendengar banyak pengalaman mengenai horor. Nah, di satu sisi kita bisa tahu bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini, ya mungkin teman-teman bisa berpendapat sendiri, tapi banyak hal yang kita tidak ketahui. Ya kita ini adalah manusia, kita punya banyak keterbatasan, dan banyaklah hal yang kita tidak ketahui. Satu sisi, ketika teman-teman datang ke sebuah tempat atau bahkan ya bertemu dengan manusia lah, sesama orang gitu ya, pasti ya teman-teman ya harus yang namanya respect lah, hormat, mau apapun itu kondisinya. Apalagi ya manusia aja nih, anggaplah kita berperilaku tidak senonoh gitu ya, ya pasti orang bakal marah gitu loh. Nah itu juga akan kejadian kepada ya hal-hal yang tidak kita ketahui ini, apapun kepercayaan teman-teman kalian, dan bahkan ataupun teman-teman mau percaya atau enggak. Jadi ya teman-teman kalau memang misalnya masuk ke lingkungan baru atau ketemu orang baru, bersikaplah yang hormat dan junjung tinggilah norma-norma yang telah disepakati gitulah ya. Dan ketika teman-teman anggaplah dalam kondisi susah, mintalah pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Jangan pernah teman-teman ini minta pertolongan yang tidak kita ketahui, atau pertolongan yang bisa kita bilang ya ada dalam genggaman tangan manusia inilah. Jadi ya seperti itu teman-teman, terima kasih telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Teror Teman